Alhamdulillah selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 174, penutup. Berarti ini kitab kita ini kitab terakhir, pembahasan bab terakhir. Jar kita penutup ini kitab. Insya Allah sambungannya pun Latin juga, yaitu kitabnya Aqidatul Awam. Disyarahkan, dijelaskan Aqidatul Awam itu yaitu dari Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Lalu disyarahkan dari syarah-syarah Aqidatul Awam, banyak penjelasannya. Di antara kitab-kitabnya ini kitab yang berkah. Nah, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Nurul Zulam. Ada lagi Mujazul Kalam. Nah, ini termasuk penjelasan kitab yang kitabnya ini nanti kitabnya Latin. Tapi ulun rujukan referensinya tetap bahasa Arab. Kalau pian hendak memiliki, bagus aja kitabnya Latinnya ada. Tapi penjelasan ulun tetap ke referensi bahasa Arab. Nanti insya Allah berhubungan dengan ilmu keyakinan atau ilmu tauhid. Nah, penutup ini kita akan sambung kitabnya ini, mudah-mudahan panjang umur semua, amin. Guru Husain Kadri waktu membaca kitab penutup, selesai tamat kitab, CD-nya meninggal dunia. Nah, ya Pak Pian, penutup, tangannya beliau tutup usia. Makanya kita berdoa, mudahan kita membaca lagi kitab ini bersambung. Karena kalau pian hendak ada di toko kitab Guru Sukri. Kalau pian hendak minta belikan, karena ulun doakan sesuai harga di sana. Nah itu. Ibu-ibu kah? Sama ibu-ibu. Kalau hendak kitabnya Latin, yang penting penjelasannya. Nah, kitab kita yang kita baca ini penutup. Apa yang telah aku sebutkan, kata Imam Ghazali, ulama besar, sudah cukup bagimu wahai anak muda. Ujar Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa yang telah aku sebutkan di dalam kitabku yang bernama Bidayatul Hidayah itu sudah cukup wahai anak muda. Apa maksud anak muda? Yang rajin belajar ilmu, nang gagah-gagah masih awal menuntut ilmu Pak Ibu, bisa datang ke pengajian. Mata masih melihat, telinga masih mendengar, kaki bisa melangkah, tangan masih bisa nyetir mobil. Ulun ada beberapa orang murid ulun, tuha-tuha orangnya, kadang melihat lagi ulun guruai. Ulun kadang melihat lagi, mata ulun ini guru. Kadang melihat lagi. Kenapa pian maka kadang melihat lagi? Ulun gure setelah operasi katarak, 2 kali operasi gure mata nih, ternyata tetap gure kadang melihat. Bukan operasinya yang gagal, dasar faktor mata, faktor usia. Lalu ulun gure kada kawat datang ke pengajian pen, kecuali di antar anak. Itu pun kalau anak ulun kada sibuk, kada haur. Lalu Bapak Ibu, pertanyaannya apa? Apa guru yang baik ulun amalakan? Karena ulun ini kada melihat lagi. Tuha orangnya Pak Ibu umurnya 80-an. Awak gagah aja umur 80. Allah ambil penglihatan sidin. Pian kawakah membaca Quran, ulun gure kada kawal lagi membaca Quran, walaupun dibesarkan Qurannya itu besar, tetap kada kawal dibaca. Kenapa? Ulunnya kada melihat.
Nyesal kah bapak ibu orang ini kada sidin kurang katujuan untuk ilmu, tapi mata sidin kada melihat, hanya sidin tuh asalnya melihat kitab. Seiring waktu kada melihat lagi apa amalan ulun guru nang bagus pendapat pian banyaki membaca sholawat dan istighfar. Amalan mulut yang dibanyaki, kada kawa lagi amalan mata. Kenapa? Kalau kita bapak ibu membaca Quran, Yasin hafal misalnya pian, tetap kalau bisa melihat surah Yasin tuh kecuali jadi imam. Kalau jadi imam ada pang surah Yasinnya di depan, kada apa-apa melihat. Pahala melihat dahulu. Pahala melihat. Istighfar jauh amal pian yang perbanyak sholawat. Nah, bapak ibu, ada pulang pak ibu orangnya tutulian, artinya asalnya mendengar bukan tuli, tutulian. Apa guru amalan ulun? Tutulian. Ulun suruh rajin lama nuntut ilmu lah. Orang tutulian, ulun suruh rajin lama nuntut ilmu. Kada kawa. Sidin tadi kada melihat lagi, beda dengar kawa. Ulun suruh menuntut ilmu, sidin kada kawa datang kecuali antar anak. Kemudian orang nang ada nang ini pulang tutulian, pendengaran kada jelas lagi. Apa nang diperbanyak amalan ulun guru, pian banyaki membaca, nang pian bahari menuntut ilmu apa yang diberi guru amalan pian. Inggih guru, ulun guru ada di guru amalan dalail burdah, ijazah guru Al-Quran, itu je nang pian hadapi lagi menuntut ilmu pang guru. Pian jelas lah mendengar ulun ngomong ni pian mendengar jelas. Apa guru? Ulun ngomong sama sampean jelas lah ada guru wae. Nah, ayo pian. Banyaki tasbih jadi tangan, sholawat, ibadah mulut yang diperbanyak. Apa itu? Amalan pian, amalan yang diberi guru pian. Ozor sudah. Orangnya nih bapak ibu rajin-rajin menuntut ilmu. Lalu ketemu hendak minta nasihat, amalan ulun apa? Ada lagi bapak ibu, ulun punya murid lumpuh. Mata kada melihat. Nah, lumpuh, mata kada melihat. Apalagi amalan pian banyak ingat Allah, amalan pian banyak membaca sholawat, amalan pian banyak istighfar, hadapi Al-Quran, hadapi dalail, istighfar, sholawat, sedekah, jadi termasuk juga inggih guru wae. Kenapa bapak ibu? Ibadah fisik ini kadang-kadang kita menurun, berdiri kada kawa lawas, kada kawa lama, nggak bisa lama, duduk nggak bisa lama, apalagi ingatan pian banyaki kepada Allah lewat ibadah mulut, tangan banyak-banyak memakai atau menggunakan tasbih. Itulah pian cara supaya pian jangan kalah dengan orang-orang yang sehat. Inggih guru wae. Hati baik sangka lawan orang banyak. Inggih guru wae. Nah, yuk bapak ibu, banyak orang-orang uzur minta pendapat lawan ulun. Nah kita nang ada ini sehat, bisa berjalan, bisa lagi kita melihat jalan, awalnya terkendaraan sendiri, alhamdulillah. Nah lalu dalam kitab Imamul Ghazali, dalam kitab yang bernama Bidul Hidayah ini, kata beliau, sudah cukup bagimu wahai anak muda, dalam kurung orang yang baru belajar ilmu tasawuf. Nah yang mulai baru belajar ilmu tasawuf, pas kitabnya Bidayatul Hidayah, hendak belajar ilmu tasawuf tingkatan sedang atau rendah, Bidayatul Hidayah dulu kitabnya, bagus. Ini langsung tasawuf tingkatan tinggi, sekalinya tamat sembahyang, sekalinya meremehkan sembahyang. Itu bukan tasawufnya yang salah, gurunya yang mengajarkan ilmu tasawuf itu yang gak pas meresep ilmu itu.
Bisa terjadi Bapak Ibu apabila belajar ilmu tasawuf tapi hasilnya meremehkan ibadat, jangan diikuti pengajian itu. Itu meremehkan ilmu lain. Kalau orang yang belajar ilmu tasawuf sampai ke tingkatan tinggi, dia makin hati-hati mengamalkan syariat atau beribadah, makin hati-hati, makin apik dalam dia beribadah, makin asyik dia beribadah, makin nikmat dia beribadah, makin lezat dia beribadah kalau dia benar waktu belajar ilmu tasawuf dengan guru yang benar penyampaiannya. Nah, itu ada tandanya Bapak Ibu. Banyak zaman kita ini belajar ilmu tasawuf tapi kitabnya tingkatan tinggi. Ibarat sekolah tuh kada mulai SD. Kada mulai apa tuh PAUD lah. Dulu ulun SD. Enggak ada sekolah TK. Langsung sekolah SD. Ulun dulu kan ada yang sekolah TK. Sekolah SD langsung. Sekarang ini kan ada PAUD, ada TK, lalu SD. Langsung ke tingkatan tinggi. Sekolah masa langsung tingkatan tinggi, akhirnya meremehkan ibadat, akhirnya tamat sembahyang. Nah, apabila ada ilmu pengajian apapun, jenis ilmu apapun, apabila meremehkan ibadat, mundur. Berarti orang ini langsung belajar ke tingkatan tinggi. Nah, ini bahaya di sini. Makanya Imam Ghazali cukup kitab ini jar beliau, cukup. Ini tasawuf tingkatan rendah. Ia sudah cukup untuk engkau. Kitab yang kita baca Bidayatul Hidayah ini sudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam perjalananmu menuju hidayah. Perjalanan kita menuju hidayah, hati kita diarahkan ke sini, kehendak hati ingin beribadah, itu namanya hidayah. Kehendak hati hendak menuntut ilmu, ini namanya hidayah. Taufik bisa mengerjakan kehendak hati tadi, kehendak hati hendak menuntut ilmu, itu namanya dapat hidayah. Lalu dia berangkat ke pengajian, duduk kita sini sama-sama, alhamdulillah kita semua dapat taufik dari Allah. Taufik khalqu qudrati ta'ah. Definisi taufik itu kawa mengerjakan ibadah dari kehendak hati tadi ingin beribadah. Kehendak hati ingin beribadah namanya hidayah. Lalu bisa mengerjakan ibadah dari kehendak hati tadi namanya taufik. Kada semua orang Bapak Ibu menyempatkan diri untuk ngaji, kada semua orang bisa. Padahal kan menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Jangan kaina-kaina kita Bapak Ibu menuntut ilmu. Kenapa? Ulun sama niat nuntut ilmu juga. Kita sama-sama menuntut ilmu dari kitab Imam Ghazali, yang kitab ini belajar juga dulu. Tapi ulun bahasa Arabnya, ini kan bahasa Latinnya, kada apa-apa. Yang penting keterangannya pas. Maka cobalah engkau mengamalkannya. Nah, coba amalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Dan kitab ini terbagi kepada 3 bagian. Kitab Bidayatul Hidayah yang kita baca ini terbagi kepada 3. Nah, amalkan yang 3 ini. Bagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan, adab-adab kita beribadat. Ibadah ada 2 Bapak Ibu. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Atau yang disebut takwa zahir juga takwa batin. Apa takwa zahir? Seperti kita Bapak Ibu nuntut ilmu. Ini takwa zahir. Datang kita ke pengajian, macet tadi di jalan, takwa zahir. Nah, di perjalanan kita dari rumah pian menuju ke masjid untuk menuntut ilmu, hati ikhlas.
Berarti pian sudah dapat dua pahala. Pahala takwa zahir juga pahala takwa batin. Dalam satu pekerjaan dapat dua pahala. Berarti perjalanan pian menuntut ilmu tadi dari rumah menuju masjid itu takwa zahir. Kehendak pian hendak menuntut ilmu itu hidayah. Kehendak pian hendak menuntut ilmu dicatat sudah pahala. Mau untungnya. Yuk Bapak Ibu, kita kupas di sini nih. Kehendak pian dari rumah hendak menuntut ilmu, kehendak pian itu dicatat satu kebaikan. Lalu kehendak pian tadi pian berangkat langsung menuju ke pengajian. Nah, berangkatnya pian itu dicatat 10 kebaikan. Karena pian melaksanakan kehendak tadi. Sekali melangkah dicatat 10 kebaikan. Nah, coba catati. Dalam surah Kahfi, andai kata lautan jadi tinta mencatat-catat nikmat Allah, kering laut, belum habis kita mencatat nikmat Allah. Tintanya laut. Ayo pian hitung dari rumah Bapak Ibu. Ini kita nih ulun kalau sembahyang 1000 rakaat jujur aja kada pernah. 100 rakaat aja nggak pernah, apalagi 1000. Siapa yang menuntut ilmu dia lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Ada di riwayat lain 100 rakaat. Ulun hakun menuntut ilmu. Muka itu caranya guru kalau sembahyang sunat lagi jangan. Qabliyah kerjakan juga, ba'diyah kita kerjakan juga. Tapi untuk kita mengerjakan 100 rakaat nggak sanggup. Lihat Bapak Ibu, paling-paling kita antara maghrib isya kurang lebih 1 jam lah. Banyak dunia juga sudah yang kita urus. Berapa tadi kebaikan tadi? 1. Kehendak pian dari rumah menuju masjid, kehendak pian itu dicatat 1 kebaikan. Kemudian pian berangkat pian itu dicatat selangkahnya 10 kebaikan. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Di perjalanan pian jalan menuntut ilmu, malaikat menguraikan sayapnya kepada menuntut ilmu, kepada orang penuntut ilmu dalam lindungan Allah, dalam doa para malaikat. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang menuntut ilmu ini. Ikan-ikan di laut mendoakan supaya diampuni orang-orang yang berjalan menuju menuntut ilmu. Wah, sudah 3 lah. Banyaknya lah 3 sudah. Kemudian sampai pian ke masjid, duduk pian, dihitung tasbih, dihitung membaca tasbih, niat lagi i'tikaf, niat lagi silaturahim. Untungnya hitung aja pian. Niat lagi menunggu waktu isya. Pantas pabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Nah ini Bu Ibu kita ini bersyukur yang seperti ini, bersyukur. Satulah. Nah, itu contoh kebaikan-kebaikan. Kemudian duduk kita Bapak Ibu. Ini nuntut ilmu, dalam hati kita ikhlas. Nuntut ilmu ibadah zahir, takwa zahir, hati ikhlas, ibadah batin. Ibadah zahir dapat pahala, ibadah batin pun dapat pahala. Berarti 1 ibadah, 2 ibadah. Perjalanan menuju menuntut ilmu beberapa macam nilai ibadah. Silaturahim dapat, memakmurkan masjid juga sama. Ini bubuin tahfiz nih, mulai ujung sana tuh kan berapa kali melangkah tadi? Ada yang menghitungilah. Nah jadi kada selangkah tuh pintara ikam dapat 10 kebaikan. Untungnya ayahmu, ibumu tuh dapat pahala semua tuh.
gurunya bertumpuk dapat pahala. Ayo, memakmurkan masjid dapat nih. Yang membangun masjid di siapa? Wakafnya dari siapa? Almarhum Pamis Giono. Nah, rumah Sidin. Oh, lihat, dapat pahala juga. Untungnya ada nang sugih membangun diskotek, dapat apa? Dapat apa? Dosa. Pemilik diskotek itu guru meninggal sudah mengalir. Kayak Pak Guru supaya jangan mengalir, tutup. Tutup guru sayangnya jual. Kayak apa lagi? Siapa yang merintis terus menerus dilaksanakan orang. Kalau masjid, lihat Bapak Ibu, siapa yang nyumbang? Karpetnya siapa? Keramiknya siapa? Pasirnya siapa? Semennya siapa? Lampunya siapa? Celengan siapa yang membuat? Ya Allah, mengalir terus pahala. Berarti kita yang hadir malam ini, kita mengerjakan takwa zahir juga takwa batin. Takwa zahirnya apa? Kita nuntut ilmu. Takwa batinnya apa? Kita ikhlas. Yang kedua, cara-cara meninggalkan maksiat. Cara-cara kita meninggalkan maksiat. Seperti misalnya kita meninggalkan orang mabuk-mabukan. Kita jauhi orang makan kecubung. Tahu kecubung lah? Ada tahu? Bagus. Orang pesantren ini bagus kada tahu kecubung itu. Teler, mabuk. Dia tahu bahwa ini tidak dibolehkan. Minum-minuman ini enggak boleh bagi dia. Karena memang Allah yang melarang, tinggalkannya. Nah, tahu ini maksiat, ditinggalkannya ibadat. Meninggalkan maksiat tadi karena Allah yang memerintahkan, ikhlas, dia meninggalkan maksiat, ibadah lagi. Ini ada terpaksa meninggalkan maksiat, ada terpaksa. Berarti dua pahala di ketika meninggalkan maksiat. Untungnya hatinya main, dia ikhlas dengan meninggalkan maksiat, bukan terpaksa, bukan sementara. Nah, ini Pak ini kupas dalam kitab ini sudah. Yang ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan, bakakawanan, berpahala juga. Karena kita nih bersaudara, ketemunya di tempat kebaikan terus. Ulun banyak punya sahabat di masjid sini, banyak punya sahabat, punya keluarga banyak ulun di masjid sini. Subuh tadi di masjid belakang kolam renang banyak ulun punya keluarga. Untungnya. Pulang dari masjid itu ada pengajian di BPI Bukit Permata Indah, banyak punya keluarga, punya sahabat, orang-orang soleh, solehah. Ayo Bapak Ibu. Pulang dari BPI dekat Zuhur, ada pulang pengajian di Sultan Adam Martapura, Tanjung Remas itu, banyak punya keluarga, punya sahabat, soleh, solehah orangnya. Bersyukur Pak Ibu ketemu ulun ini dalam orang-orang baik. Ulun ini banyak ketemu dengan orang-orang baik. Ulunnya kada baik, ulunnya banyak ketemu dengan orang-orang baik. Kita kada perlu merasa baik diri ini. Kita banyak kalau kada baik, lalu kita pandang orang lain baik pada kita. Lalu kita bersyukur ditakdirkan Allah berteman dengan orang-orang baik. Orang lain baik, kita kada baik, lalu kita sibuk memperbaiki diri kita. Jakanya kada pian, ulun kada bisa kurang punya teman orang baik. Nah, jakanya kada Bapak Nadir meminta, ulun kada tahu, bisa kada datang. Nah, Bapak Nadir meminta ulun, mudahan guru kawa.
Itu pun setengah bulan sekali. Alhamdulillah gara-gara Pak Nadir ulun ketemu dengan orang-orang baik. Pengajian di Pondok Ampak malam Jumat, Pak Nadir juga sama almarhum Pak Misgiono. Nah, alhamdulillah. Perintis awalnya di pian, mengalir terus pahala pian tuh. Ayo, Sidin mengingatkan guru malam ini guru pengajian pian, guru giliran pian, maksudnya setengah bulan sekali. Inggih, ulun datang. Ini Kandah Haji Nur Rahman direkamnya, diseberakannya, mengalir terus pahalanya. Nang bejugit bang di panggung, direkamnya, disebarkannya, belahan burit kelihatan. Nah, kayak apa tujuan? Mengalir kada? Mengalir. Yang mengalir apa? Allah Ta'ala tuh adil. Ayo nang hadir-hadir. Aktif kita di dalam kebaikan-kebaikan. Apakah men-share nang baik-baik kah? Nah, itu tuh bagus juga itu. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu caranya. Makanya kadang-kadang orang di HP ini kan, kita pakai HP ini pengganti silaturahim, kita nggak bisa ketemu, bisa lewat kita WA kah, atau menjawabkan permasalahan orang atau orang bertanya, berpahala kita. Guru kaulah ulun guru nelpon pian, bisa jadi ulun. Maaf guru pulsa ulun habis, guru piannya nelpon ulun. Nah, ayo. Kada apa-apa aja. Itu Pak Ibu. Persahabatan. Berarti bersahabat itu ibadat juga. Yuhsyarul mar'u ala man ahab. Seseorang itu dihalau di padang mahsyar dengan siapa yang dia cintai waktu hidup di dunia. Jaga persahabatan yang baik-baik, kita jaga. Kalau sahabat kita kurang baik, kita nasihati dia. Bukan berarti kita merasa baik. Orang yang menasihati kita, tanda orang tuh sayang dengan kita. Orang yang memberi pemasukan dengan kita, bagus. Dia berarti perhatian dengan kita. Orang memberikan kritik, membangun, itu bagus. Itu termasuk perhatian sama kita. Orang yang menemani ulun ceramah di panggung, bagus. Tak kali makan, kali ikut soalnya di rumah orang, ulun maka mencari kada ada tamu mana nih juru ulun ini abejinal hilang. Mangawani ulun mau sih din makan ke rumah orang kada mau, ulun maka mencari ulun minta izin sudah lawan tuan rumah, julun tuh ada julun. Ih, mana guru? Tidak melihat hilang. Hilang enggak sih din? Bapak Ibu. Ayo nang hadir. Ikut berkontribusi di dalam kebaikan-kebaikan. Kita dicatat Bapak Ibu. Jadi perintis kebaikan. Jadikan sahabat kita mempermudah kita masuk surga. Itu penting Bapak Ibu kita. Jadikan sahabat kita ini mempermudah kita masuk surga. Jadikan sahabat ini teman kita untuk kita sama-sama masuk surga. Kalau ada sahabat menjerumuskan kita ke neraka, buang, lempar tuh air irigasi sana. Jangan ditemani. Selesai, kita nggak usah berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Lain dibuang, lang dilempar ke irigasi, kada bang. Hilang kan dari hati kita. Jangan diukir sahabat yang menjerumuskan ke neraka tadi di hati kita. Lu gua. Kenapa? Beda jalan. Sampai di sini persahabatan kita. Ayo. Kalau sama tujuan, pian jalan sebelah sana, ulun jalan sebelah sana, pian jalan sebelah sana, ulun jalan sebelah sana, kita ketemu di sana. Kita bersahabat. Jalan kita berbeda, tujuan sama sahabat kita. Itu Pak Ibu yang namanya sahabat. Maka kitab ini dengan serba ringkas telah mengandungi semua adab-adab seorang hamba. Untung Pak Ibu ini nang belajar dari Allah. Adab-adab seorang hamba.
Baik dengan Allah, beradab kita dengan Allah. Baik dengan Allah Ta'ala ataupun dengan makhluknya, beradab juga kita dengan hamba-hamba Allah. Ayo nang pina mahina-hina ba'alawi, orang kada beadab karena buruk sangka dan hiri dengki. Orang mahina tuh Bapak Ibu pasti merasa baik pada kita. Orang ulun nih misal mahina pian, pasti ulun merasa baik daripada pian. Buktinya mulut ulun mahina pian. Padahal ulun pun hina juga. Ngapain kita menghina orang sedangkan kita aja juga hina? Lebih baik kita dihina orang daripada kita menghina orang. Kalau kita memilih salah satunya. Ba'alawi itu dihina orang, dipitnah orang sudah meninggal, bakaramat orang semua. Habib Umar Al-Attas, Habib Umar bin Abdul Attas terhina karena beliau Ba'alawi. Habib Ali pengarang Sahibul Maulid terhina, hanya dihina orang. Ratibul Haddad, Habib Abdul bin Al-Haddad dihina orang akhirnya. Nang bakaramat kan hina gara-gara menghina Ba'alawi. Minta maafnya sama siapa? Orang sudah meninggal dunia semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu menghina orang. Ngapain ngatik nasab orang tuh dapur orang. Dapur orang. Nah ini Pak Ibu, ilmu baik sangka tuh di akhir zamannya dicabut mulai sudah. Bersaudara dengan orang Islam mulai dicabut. Yang ada dijadikan saudara kalau bermanfaat menguntungkan dunianya, itu yang banyak. Minta maaf yang hadir. Kebanyakannya orang sekarang dia mau bersahabat yang hanya untuk menguntungkan dunianya. Kalau kita mengaji kitab ini, persahabatan ini menguntungkan dunia akhirat kita. Panjang kada? Luas kada? Bukan hanya dunia untungnya, dunia akhirat. Cari Bapak Ibu sahabat yang menguntungkan dunia dan akhirat kita. Karena persahabatan yang menguntungkan ke akhirat itu pasti dari dunia. Ulun di akhirat juga lebih sahabat kada hendak di dunia. Sama siapa pian? Penentuan kita di akhirat tergantung kita di dunia. Jembatan ke akhirat ada di dunia. Nah itu Bapak Ibu penting benar. Cari teman, jangan sembarangan berteman. Teman yang menyelamatkan untuk dunia dan akhirat kita yang kita pilih. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu dan engkau mendapati bahwa hatimu cenderung kepadanya, senang kita membaca kitab ini Bapak Ibu, mana sehati ke diri kita. Senang kita dinasihati kitab ini ada juga Bapak Ibu tersinggung. Nah, ada tersinggung. Bah, kitab ini juga menimbang aku, kitanya nambah penyakit, bukan kitabnya nah disalahkan. Inilah Bapak Ibu manfaat kita mengaji pakai kitab. Berarti yang menasihati kita kitab, bukan Udin. Udin hanya membacakan kitab. Ulun pun dinasihati oleh kitab. Lewat guru-guru kita sampai kepada pengarang kitab Imam Ghazali. Berarti kalau kita Bapak Ibu membaca kitab, lalu isi kitab tuh membuat kita tersinggung, artinya kita tuh kena semprotan kitab itulah isi kitab itu. Berarti nang berpenyakit kitab kah kita kah? Apa? Kita. Berarti kita sedang diobati isi kitab. Untungnya asal kita membaca kitab. Penceramah Pak Guru, penceramah asal bersumber dari kitab. Bukan penceramah kalau bersumber dari kitab. Ada orang boleh ceramah Pak Ibu mengisahkan dirinya aja, manakib diri ngarannya.
manakib diri, mengisahkan dirinya aja guru besarnya. Temanya akhlaknya Rasul, mencontoh teladan akhlaknya Rasulullah. Sekalinya Pak isi ceramahnya ngisahkan diri aja. Baju ini orang tema tuh manakib diri penceramah. Itu orang bujur. Berarti kayak apa tuh? Kada sesuai dengan amanah panitia. Khianat dengan panitia. Makanya ulun tuh rajin, ulun melihati, ulun masuk lah, beliau misalnya ulun ceramah, ulun melihati ada nggak tema? Oh ada, ulun akan sampaikan karena itu adalah pesan atau amanah panitia, amanah masyarakat. Jadi temanya seperti itu. Diamanahi oleh masyarakat penceramah dengan tema. Nah kalau lepas dari tema, cepat kembalikan. Kalau nggak sesuai dengan tema, si penceramah khianat. Malah, ayo Bapak Ibu, walaupun panitia nggak ngomong, tolong penceramahlah, ceramahnya sesuai tema. Ada kalau penceramah tuh apa? Panitia ngomong seperti itu, kita diundang, kita diamanai untuk ngomong, sesuaikan dengan tema. Apabila kada sesuai, khianat. Banyak Bapak Ibu, maaf, banyak yang tidak terasa. Penceramah itu khianat dengan tema. Sama kita membaca kitab, jangan dilangkahi. Khianat kita dengan pengarang. Ya Allah, itulah Bapak Ibu beradab dengan pengarang kitab. Nah, lihat kitab-kitab bagusnya. Dan jika engkau lihat kitab ini sesuai untuk dirimu, kitab ini luar biasa menasihati diri kita, membimbing ke diri kita, dan engkau mendapati bahwa hatimu cenderung kepadanya sesuai dengan isi kitab ini, sesuai dengan keadaan jiwaku, kitab ini sesuai menasihati statusku, kitab ini sesuai menasihati tugasku. Nah, kan adakah itu? Kitab ini sesuai menasihati aku sebagai guru. Kitab ini sesuai menasihati aku sebagai orang yang berdagang. Hebatnya ini kitab. Lalu dia menerima dan sangat berkehendak untuk mengamalkannya. Lalu tergugah hati untuk mengamalkan isi kitab itu. Karena dia merasa senang atau tenang dengan isi kitab itu. Maka ketahuilah bahwa engkau adalah seorang hamba yang telah diberi cahaya oleh Allah Ta'ala di dalam hatimu. Allah berikan cahaya ketenangan, asyik, nikmat, lezat dengan isi yang ada dalam kitab itu. Luar biasa Bapak Ibu, terenyuh, tersentuh hati kita mendengar isi dari kitab itu. Indahnya kitab ini. Sama aja kita membaca Quran yuk Pak Ibu, nikmat kita membaca Quran, atau kita nikmat mendengarkan orang tuh membaca Quran. Sama azan juga, no, rasa semangat hendak berwudu. Hayya 'alas shalah. Misalnya peringatan adzan subuh di Madinah. Tapi lain kayak itu bang suaranya. Apa makna hayya 'alas shalah? Marilah kita sembahyang, mari sembahyang, mari sembahyang. Coba atasan pian bang, Bapak Ibu memanggil pian, cepat kada? Atasan pian memanggil pian, cepat kada? Cepat. Kalau hayya 'alas shalah bang memanggil pian, cepatlah. Ada guru karena kalimat hayya 'alas shalah, ayo sembayangan, lewat muadzin Allah memanggil. Sudah atasan kita memanggil kita, cepat kita. Sudah bos kita memanggil kita, cepat kita. Karena ini menguntungkan duniaku. Kalau aku berlambat-lambat panggilan bosku, nanti aku dipecatnya. Sedangkan Allah Ta'ala maha bos, maha, menyatakan maha, artinya maha kaya raya tuh. Lain maha bos bang. Nah, salah maha pulang bahaya. Maha
Itu kadang-kadang Bapak Ibu, hati kita harus kuat. Berarti orang yang dengan isi kitab dia rasa dinasihati, dengan isi kitab tergugah, bersemangat untuk melakukan kebaikan, orang itu diberi Allah cahaya di dalam hatinya, cahaya ilmu. Bagusnya kitab kita ini kan terakhir paling kitab nih. Di dalam hatimu dengan cahaya iman. Nah, dengan cahaya iman. Lalu Bapak Ibu bersinar di hati kita itu, imannya berkualitas. Dan Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu. Maksud dadamu tahulah hatimu. Allah Ta'ala melapangkan dadamu, maksudnya hatimu. Di apa disebut dada, maksudnya hati. Nah itu tuh. Sama dipanggil bica, maksudnya orangnya atau paman bica. Bukan bica. Bicanya yang datang, orangnya kan ada. Hantu ngaranya mendorong. Lapang dada Pak Ibu, lapang pikiran, tenang. Setelah kita dapat nasihat dari ilmu, ada kitab-kitab yang seperti itu Bapak Ibu. Ulun Pak Ibu lah waktu itu belajar kitab Al-Anwarul Qudusiyah fi Qawaidus Sufiyah lawan Guru Sukri. Ujar Guru Sukri, kitab ini akan menyindir semua yang ngaji sama aku. Kitab ini akan menyindir, kitab ini akan menasihati, kitab ini akan mengkritik, kitab ini akan mengobati semua yang ngaji sama aku. Jadi sidin, wah lah jadi ulun langsung Pak Ibu ulun beli kitab itu sama guru, ikut ngaji. Bahasa orang amung tay kalatuyan kana tembak hati ini, jadi ulun iya sudah. Kalau tembak dengan kitab ini, di antaranya apa? Di antaranya man qala li ustadzihi lima layaflaha abada. Kena benar pian ulun. Siapa yang mengkritik gurunya, ada beruntung murid itu selamanya. Ya lu ada. Gurunya dikritik, cupin pikirakan. Yang bujur guru diberi pandangan, pemasukan, bukan dikritik. Penyampaian guru pian itu guru salah kok. Salah. Guru, kalau penyampaian pian seperti itu kada anu lah guru lawan pian. Itu kada apa-apa itu. Jangan disalahkan penyampaian paguruan, tapi diberi pandangan, diberi pemasukan. Karena kadang-kadang ibarat mobil tuh kalajuan bisa juga dihatakan jajar, kada apa-apa ajar. Sidin kayak itu pang, dihatakan jangan dilihatakan, diingatakan. Nah, omak lah jauh ulun. Sakit barangnya guru ko ni jar, sakit barangnya omak. Man qala li ustadzihi lima atau limada la yaflah abada. Siapa yang berucap lawan gurunya atau di hatinya mengkritik gurunya, meremehkan gurunya, merendahkan gurunya, la yaflah abada. Murid itu kada beruntung selamanya, sampai kiamat kada beruntung lagi. Ulun Pak Ibu imbah membaca kitab ning ini nih lawan guru. Nasihatnya luar biasa, langsung lagi Pak Ibu jaga hati ya lagi sudah. Nah kayak apa berat kalau Bapak Ibu. Ingin kada boleh itu menyalahkan. Kalau memberi pandangan bagus, itu tanda murid sayang lawan Pak Guru. Apalagi guru minta pendapat, bagus lagi kita memberi pandangan. Jangan kena guru minta pendapat, guru kadewani kalau mengkritik pian, itu bukan mengkritik, bertukar pendapat.
Bertukar pendapat tuh bagus gak ada? Hati-hati bagus bertukar pendapat. Berat benar Pak Ibu. Ada kitabnya itu ada. Minta maaf lagi lah. Penyakit baguru itu banyak, guru bisi guru banyak, tapi kada seirama guru nang banyak nih di hati kita nih membanding-banding toh. Membanding berat kada? Sampai dalam kitab Ta'limul Muta'alim, misalnya ulun baguru kitab begini nah, lawan guru Sukri ulun baguru kitab ini, nah ada debitannya, catatannya ada kitab nih, ulun baguru lawan guru Sukri, lalu ulun baguru lagi lawan guru lain, tapi tetap kitab ini catatan ulun ada. Kadang-kadang ulun membanding keterangan guru ini lawan guru ulun, nah nang bagus tuh nukar kitab lagi sebiji bahasa supaya catatan yang berguru lawan guru Sukri ini jangan sampai kita ada membanding hati lawan guru ini, tukar lagi kitab di bahasa. Kebanyakan besi kita pulang menukar terus. Nah lalu kayak apa caranya? Minta pendapat lawan guru kita. Guru kalau ulun mengaji ke guru itu kayak apa? Bagus jasidin. Lalu kitab yang kita mengaji lawan misalnya lawan guru Sukri tadi, kita pakai kitab ini untuk berguru guru satunya. Tapi arahan dari guru kita mengaji ke guru itu kebetulan kita nyatakan sama. Keterangannya pasti saling menjelaskan, bukan saling bertentangan. Penyakitnya Bapak Ibu. Berat mengaji ini pian, yang kita kada kuat hati. Bukan berkat Bapak Ibu yang kita dapatkan, malah bisa kada berkah yang kita dapatkan. Nah ini penting lawan kita. Tapi kalau memang guru itu salah secara syariat, tegur. Bismillahirrahmanirrahim. Muparakah. Tapi itu guruku guru muparakah, karena orang bedaham jadi imam batal. Kalau jadi makmum panggur bedaham batal juga. Kan yang tadi imam nang batal. Imam batal ngikut imam yang batal nggak boleh. Tapi guru kan kita baik sangka, bedaham itu lain bab baik sangka, itu memang batal. Lain lagi, hukum nggak boleh tebang pilih. Bila guru salah tegur, bukan berarti menghina. 5 rakaat guru tadi jadi imam, tegur, jangan baik sangka, salah lagi. Nah hanya kita pakai ilmu juga. Dan Allah Ta'ala telah melapangkan dadamu, dan ketahuilah bahwasanya setelah bidayah permulaan ini kitab ini permulaan kita dapat hidayah adalah nihaya kesudahan. Apabila permulaan hidayah ada tuh kesudahan hidayah. Nah ya kitabnya agak tinggi lagi tuh. Dan di sana masih banyak lagi rahasia dan ilmu yang halus-halus, yang kita tuh kalau halus tuh ilmu yang dalam-dalam, lagi ilmu yang tinggi-tinggi serta yang dalam-dalam, dan ilmu mukasyafah namanya. Apa ilmu mukasyafah? Ada catatannya di bawah. Ilmu mukasyafah ialah ilmu yang diperoleh oleh seorang hamba Allah setelah ia menghasilkan dan mengamalkan ilmu muamalah. Mukasyafah itu pemberian Allah yang disebut kasyaf. Kasyaf itu terbuka semua pemahaman dari ilmu yang kita amalkan tadi. Mungkin Bapak Ibu kita dahulu ngaji kurang paham, sekali sekarang paham, mengaji ini paham terus, berarti Allah sudah memberi lontian yang disebut ilmu mukasyafah. Dahulu kada tapi paham mengaji ini, sekarang paham. Nah itu bisa diberi tuh yang disebut ilmu mukasyafah. Banyak
orang kada paham permasalahan itu, ternyata sidin tuh paham permasalahan itu. Allah beri istimewa lawan orang. Pian kalau jadi guru ngajar aja pian, seluruh murid di kelas tuh beda-beda daya tangkapnya. Daya tangkapnya beda-beda. Itu sudah memang pemberian Allah. Nah, ilmu muamalah ialah ilmu yang dicari dan diusahai. Iya, kita nuntut ilmu ini namanya ilmu muamalah. Lalu kita amalkan, Allah akan memberi nantinya berproses juga ilmu mukasyafah, terbuka semua. Kawasi dini menjelaskan yang sulit-sulit. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Ulun Pak Ibu lah pernah ditanyai orang tentang faraid ilmu warisan. Sulit ulun mah hitungnya, berat benar julun nih. Matinya empat sudah, hanya aja berhitung. Jauh kalau sudah tuh 4 orang meninggal ahli waris empat. Anak, cucu, buyut, cicit, cuit. Dicuit bagi warisan. Anak, cucu, buyut, cicit. 4 kalau nih ahli warisnya sudah meninggal. Masa anak almarhum kada dihitung warisannya. Naik masa cucu belum berhitung warisan. Naik masa buyut belum berhitung warisan. Ke atas pada buyut cicit B4, ke atas pada cicit cuit. Minta hitungkan lan ulun angkat tangan. Papa aja ulun ini hitung ini. Paksa menelusuri dulu. Adalah anak almarhum yang sebelum-sebelumnya. Cucu sini masih hidup kah? Apa cuit nih ribut? Buyut masih ada kah? Atas pada cici ya anak cucu buyut. Nah, mbak buyut, anak cucu buyut cuit. Adalah buyut almarhum. Ada guru kadang mau jun cuit jadi ahli waris, buyutnya ada. Cucu almarhum ada kah? Kada jelas guru, ada kah masih kada ada kah? Bingung lagi ulun ini. Telusuri dulu ada enggak? Lihat. Lalu pai ulun lari pai kawadah ayah guru syukur pimpinan pondok pesantren Darussalam. Ati lari itu menemui beliau berangkat ke sana Pekandaraan. Sakanya sidin berdiri di bicara mintu manu surbat. Oh sidin. Ulun pas melihat naik jarak anak sidin. Ada guru tarhib naik tuh ada abah tuh di dalam. Karena ulun kenal dengan guru tarhib nang pengajian di Masjid Al-Karamah ini. Nah pas sidin manuk, nah aja sidin. Manuk surban. Ulun datang. Apa den ya sidin? Anu ya hai ada orang minta anu akan faraid, ulun kada kau menjawab. Masalahnya apa? Ya sidin. Wah. Sambil manuk surban tuh sambil menjawab. Oh anaknya sekian, cucunya ada, dada ini, oh tuh sekian, tuh 1/3, itu 2/3, tuh 1/6. Nah itu kan dapat warisan. Sambil melilit surban, sambil menjawab. Aduh hebatnya Masya Allah. Langsung Pak Ibu, pian siapa mah antar pian? Aku sidin berbicara, ulun dia nama antar pian Pekandaraan, akur sidin ayo sampai ke Darussalam. Kita catat langsung, sidin sudah masuk kelas, ulun catat langsung, ulun hitung di asrama pakai kalkulator, bujur. Ulun membaiki sarung ditanya kayak itu tati lanjang tetap pada dapat. Sulit itu. Itu namanya orang sudah diberi ilmu mukasyafah. Kapan aja ada pertanyaan, orang kaum menjawabkan permasalahan. Bapak Ibu. Nah itulah Pak Ibu di antara yang contoh ilmu mukasyafah itu. Ia bisa dicapai oleh siapa saja ilmu muamalah tadi. Berarti ilmu muamalah dulu baru mukasyafah. Kada mau dapat ilmu mukasyafah tanpa muamalah, kada mau kita Pak Ibu dapat ilmu kada berusaha dulu. Ya iya disebut ilmu kasyaf. Ilmu kasyaf tuh hasil dari mengamalkan ilmu yang kita usahai. Ilmu yang kita usahai namanya ilmu muamalah. Karena hasil darinya mengamalkan, Allah beri tambahan ilmu namanya ilmu mukasyafah. Itu akan terbuka yang sulit-sulit itu nanti. Asal mengamalkan ilmu yang muamalah tadi. Tetapi ilmu mukasyafah ialah
kesudahan daripada ilmu muamalah ini. Arti kesudahan, sesudah muamalah dulu, diamalkan dulu, baru diberi mukasyafah, ya mukasyafah. Yaitu setelah seseorang beramal dengan ilmunya, ia akan mendapatkan nur, cahaya yang dicampakkan, dimasukkan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya, sehingga ia merasakan lemak manis daripada ilmu yang diamalkannya dan lemak manis daripada imannya. Ia menikmati ibadahnya itu, ia menikmati ilmu yang dituntutnya itu bisa tuh. Setelah itu Allah akan berikan ilmu kasyaf yang sulit-sulit terbuka semuanya, proses juga sekalinya. Nah, kemudian insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu masalah ilmu kasyafah tadi, seperti yang telah kami sebutkan akan dia di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka hendaklah engkau menuntutnya. Nah, Ihya itu tinggi, jangan dahulu belajar Ihya, Bidayatul Hidayah dulu, ini langsung Ihya. Nah, ada juga Bidayatul Hidayah dulu kalau bisa. Sabar Pang, ini langsung kaderun napis, bah, tak tahu surangan kayaknya, ketinggian, kalajuan, ya orang Pulau Sungai itu. Nah, insya Allah kita setengah bulan ke depan kita sambung kembali. Belum tamat lagi kitab ini, nah belum. Kitab ini sudah beritahu. Nah, kitabnya ulun bawakan, contohnya ada. Nah, insya Allah setengah bulan ke depan kita sambung kembali. Kita berniat mudahan kita diberikan Allah kesehatan, panjang umur, ketemu lagi setengah bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwan ya karim, wa'afwan ya rahim, wa'afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma rzuqna sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.